Ketika tiba di ruang perjamuan di lantai pertama, dia melihat Shin dan Yasmin sedang mencuci buah-buahan di depan wastafel di dapur terbuka. Yasmin terlihat dalam suasana hati yang baik dan bicara tanpa henti pada Shin. Jason sedang berdiri di dapur pribadi. Yasmin tidak menyadarinya sama sekali. Setelah mencuci buah-buahan, dia berencana untuk pergi. Hati-hati, lantai dapurnya licin. Shin melangkah maju dan memegang Yasmin dengan kuat. Yasmin tanpa sadar melirik ke arahnya. Dia selalu merasa Shin terlalu melebih-lebihkan masalah. Dia dengan tenang menarik lengannya dan berkata dengan sopan, "Terima kasih, tapi lantainya tidak licin." Shin hanya bisa mengambil keranjang buah di tangan Yasmin dan berkata dengan ekspresi tidak berdaya, "Ada air yang menetes dari keranjang ini. Lantainya lantai marmer, ditambah lagi kakimu sedang terluka. Jika 3 faktor ini disatukan akan mudah terjadi kecelakaan. Kamu pergi ambil polanya. Aku akan membawakan ini untukmu." Yasmin bergumam dia tidak bersikeras lagi. Jason menyipitkan mata dan menatap mereka yang berjalan keluar satu persatu. Wajahnya sangat masam. Shin meletakkan buah di kursi besi tempa di pavilion, kemudian pergi ke samping dengan tenang. Joanna melihat Yasmin pelan-pelan berjalan mendekat. Dia berdiri, mengambil jeruk dan menyerahkannya pada Yasmin. "Kupas untukku. Setelah kamu mengupasnya, mulailah bekerja." Yasmin tidak berniat membantunya, tapi Shin maju duluan mengambil jeruk dan mulai mengupasnya. Joanna memandang Shin dengan penuh arti. Saat jeruk sudah setengah terkupas, dia tiba-tiba berkata, "Shin, kamu begitu membantu Yasmin. Tidak mungkin ingin memanfaatkan kepopulerannya untuk mendapatkan popularitas untuk dirimu sendiri, kan?" Shin memberikan jeruk yang sudah dikupas padanya. "Aku hanya tidak tahan melihat kamu menindasnya seperti ini. Dia ini hanya asisten. Semua yang dia lakukan adalah perintah bosnya. Kamu begitu senang menindasnya." "Apa urusanmu? Kamu ingin menjadi pasangan dengannya. Kamu juga tidak melihat apa dia bersedia melirikmu. Sejak awal dia mengincar Jason. Memangnya kamu yang seperti ini pantas?" Joanna sinis, matanya penuh sarkasme. Di pagi hari Yasmin sudah bersiap kalau masalah ini tidak akan berjalan lancar, tapi dia tidak menyangka Shin akan terlibat. Shin sangat terstimulasi oleh perkataannya sampai pipinya menjadi sedikit memerah, tapi dia tetap tidak mau kalah. Mengatakan orang lain berusaha menjadi pasangan, tapi siapa yang sejak bergabung dalam tim produksi terus menggunakan reputasi Pak Jason sebagai pemilik hotel untuk mempromosikan diri? Sayang sekali, di mata Pak Jason hanya ada Yasmin, dan menyebabkan orang itu tidak pernah berada di dalam satu bingkai dengan seseorang. Kata-kata ini menohok Joanna. Dia sangat marah hingga ingin melempar jeruk yang ada di tangan Shin ke wajah Yasmin. Yasmin merasa Shin akan terkena masalah. Dia segera maju dan berbisik pada Shin, "Kamu tidak perlu bertengkar dengannya. Selain itu, dia adalah model buluna. Jadi bagaimanapun dia memperlakukanku, tidak ada hubungannya denganmu." Perkataannya ini sangat sungkan. Shin menatapnya dengan sedikit rasa sakit di matanya. Yasmin membuang muka dan pura-pura tidak memahami tatapan matanya. Sekarang Joanna tidak akan dengan mudah melepaskan Shin. Dia tahu kenapa Yasmin tiba-tiba menghentikan Shin. Dia segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor Jason. Joanna mengangkat dagunya lalu menatap Yasmin dan Shin. "Aku akan meminta Jason datang untuk menilainya."
Begitu dia selesai bicara, panggilan tersambung. Joanna tampak senang. Dia berteriak kepada Jason di telepon dengan manis. "Jason, Yasmin dan seorang model pria menindasku. Mereka bertingkah seperti pasangan suami istri dan terus-menerus menyerangku. Kamu datanglah ke sini." Tidak tahu apa yang dikatakan Jason, tapi senyuman di wajah Joanna menjadi semakin bangga. Perancang dan model lainnya menunggu untuk melihat tontonan. Sin melihat Yasmin yang mengerutkan bibir tanpa mengatakan apa-apa. Dia pun bertanya dengan khawatir, "Apa aku membuat masalah untukmu?" Yasmin meliriknya, tidak mengatakan apa-apa. Secara logika, Sin berada di dalam dunia hiburan. Seharusnya tidak begitu bodoh, tapi dia malah menyinggung Joanna demi dirinya. Dia hanya seorang asisten. Keuntungan apa yang akan didapatkan Sin? Jason dengan cepat datang membawa Caleb. Sebenarnya dia berada tidak jauh dari sana. Begitu melihat Jason, Joanna berjalan menghampirinya dengan mata merah dan berkata dengan sedih, "Dia mengatakan, aku membesar-besarkan masalah, aku mengenalmu. Yasmin juga ikut menindasku demi bisa menjadi pasangan dengannya. Model Kak Luna adalah aku. Kenapa asistennya bisa membela model lain?" Jason memandang Sin dengan mata dingin. Sin merasa seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak berani bergerak. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah Jason. Yasmin memandang Joanna dan berkata dengan tenang, "Nona Joanna, aku memintamu menyesuaikan ukuran pola. Kamu memintaku mengambilkan minuman, mencuci buah-buahan, memindahkan kursi. Sebenarnya, siapa yang menindas siapa?" Jason memandang Yasmin dan bertanya, "Bagaimana dengan dia? Apa yang dia katakan?" Lisa dengan cepat memahami apa yang dikatakan Jason. "Nona Joanna tidak berbohong. Semua orang di sini mendengar Sin mengatakan Nona Joanna menggunakan reputasimu untuk mempromosikan dirinya sendiri. Dia juga mengatakan kalau di mata Pak Jason hanya ada Yasmin. Sama sekali tidak ada Nona Joanna." Jason tidak melihat ke arah Lisa, tapi berkata kepada Yasmin, "Kamu yang jawab." Yasmin menatap mata Jason, suaranya menjadi lebih sopan. "Sin tidak bermaksud buruk. Pak Jason adalah orang penting dalam tim produksi ini. Untuk apa begitu perhitungan dengan seorang model? Model yang memicu pertikaian harus meninggalkan pertunjukan," kata Jason dengan tenang. Caleb akan melangkah maju untuk mempersilahkan Sin keluar. Namun Yasmin menatap Jason dan berkata dengan nada yang tetap tenang, "Sebenarnya penyebab masalah ini karena Lisa mengatakan jam 4 subuh dia melihat Pak Jason keluar dari kamarku. Tapi aku sama sekali tidak tahu menau mengenai masalah ini." Jason menyipitkan mata. Dia tidak menyangka Yasmin akan mengunggulinya. Lisa yang tiba-tiba diseret ke dalam masalah segera melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak mengatakannya. Kamu jangan bicara sembarangan." Yasmin tampak sedikit bingung. "Memangnya aku salah dengar? Tapi Nona Joanna merasa cemburu karena masalah ini. Membuatnya tidak mau bekerja sama dalam pekerjaan. Aku juga sangat kesulitan." Jason menatap Yasmin dengan tatapan yang dalam. Yasmin melihatnya, kulit kepalanya menjadi mati rasa, tapi dia tetap tenang dan melanjutkan. "Sin menjelaskan kalau tadi malam memang bertemu dengan Pak Jason di lift. Pak Jason merasa kamar kita berdekatan dan lebih sejalan, jadi mengantarku. Siapa yang berpikir Nona Joanna mengatakan dia ingin menjadi pasangan denganku?"
Jason berpikir kalau bukan karena melihat semua tindakan Shane pada Yasmin, dia benar-benar akan mempercayai perkataannya. Demi Shane, Yasmin mengkambing hitamkan dia atas kejadian tadi malam. Sudah selesai bicara? Jason bertanya pada Yasmin. Yasmin mengatupkan bibirnya dan mengangguk. Sudah, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Shane. Dia mengatakan, Joanna menggunakanku untuk ketenaran. Apa itu benar? Jika hari ini aku tidak memberikan hukuman, siapa saja bisa menarikku ke dalam masalah. Jason berkata dengan tenang. Yasmin mendengar peringatan dalam nada suaranya. Jadi bagaimanapun juga hari ini Jason akan membuat Shane membayar harga atas perbuatannya. Lisa mengira Jason ingin menghukumnya juga, jadi dia segera berkata, Aku benar-benar tidak mengatakannya. Aku hanya mengatakan melihat seorang pria keluar dari kamarnya sekitar pukul 4 subuh. Kamu jelas-jelas mengatakan itu, Pak Jason. Kalau tidak, Nona Joanna tidak akan merasa cemburu dan tidak mau bekerja sama dalam pekerjaan. Yasmin bertekad untuk tidak membiarkan Lisa lolos begitu saja. Saat ini Joanna berkata, Sepertinya aku salah dengar. Selain itu aku bukannya tidak mau bekerja sama. Aku hanya ingin makan buah. Kamu ini salah paham padaku. Aku sangat menghormati Kak Luna. Tentu saja aku juga menghormatimu. Yasmin memandang Jason dan berkata dengan nada tulus, Pak Jason, bagaimana kalau kamu memeriksa kamera pengawas? Walaupun aku hanya seorang asisten, tapi aku juga tetap merasa takut saat ada yang mengatakan seorang pria keluar dari kamarku jam 4 subuh. Jason memandangnya dengan dingin. Penampilan Yasmin hari ini benar-benar membuka matanya. Pak Jason bisa menyelidiki kebenarannya dulu, baru menangani Shane. Dia membantuku membersihkan nama baik, makanya bisa bertengkar dengan Nona Joanna dan salah bicara. Yasmin berbicara lagi. Dengan beberapa patah kata, dia mengubah Shane menjadi pahlawan yang membantu Jason mengklarifikasi skandal tersebut. Jason tidak senang dengan perkataan Yasmin. Dia menatapnya dengan dingin. Kalian yang bicara omong kosong. Ingin aku menyelidiki kebenarannya. Yasmin langsung terdiam. Joanna melangkah maju saat ini dan berkata, Selama kamera pengintai di lantai kalian. Sebelum dia selesai bicara, mata dingin Jason membungkamnya. Yasmin, kamu begitu bersikeras melindungi model ini. Mata Jason selalu tertuju pada Yasmin. Yasmin menunduk dan berkata dengan tenang, Aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungi siapapun. Aku juga hanya seorang asisten. Hanya saja, program ini bertujuan untuk menghibur. Jika karena perselisihan terjadi, pergantian orang di tengah acara akan meninggalkan kesan buruk bagi netizen. Jason tertawa dingin lalu berkata sambil mengangguk, Yasmin, kamu biasanya begitu pendiam, tapi hari ini cukup mengesankan. Setelah selesai bicara, dia berbalik pergi. Yasmin kemudian menyadari sepertinya maksud Jason adalah dia menjadi lebih banyak bicara demi Shane. Yasmin mengerutkan kening karena dia tidak bisa menebak bagaimana Jason akan menangani masalah ini. Saat ini Caleb melangkah maju dan berkata pada semua orang sambil tersenyum sopan, Pak Jason terkadang akan memeriksa pekerjaan kalian, tapi tidak tahu dari sisi mana. Jadi aku harap kalian bisa melakukan pekerjaan dengan baik, supaya tidak membuang-buang waktu ataupun memperlambat kemajuan program. Perkataan Caleb ini adalah peringatan pada semua orang supaya tidak melakukan trik kecil dalam program. Setelah dia pergi, semua orang terdiam.
Yasmin masih dingin, dia mengangkat pola pakaian dan bertanya pada Joanna, "Mau ukur tidak?" Joanna menatapnya dengan emosi yang sulit dijelaskan di matanya. "Kamu benar-benar tidak tersentuh." Dia benar-benar menyadari Yasmin tidak takut pada Jason. Saat mereka merasa takut pada Jason, Yasmin bahkan masih tidak bersikap baik pada Jason. Yasmin memandangnya dengan acuh tak acuh. "Aku tidak berbohong. Kenapa aku harus kena masalah?" Lisa mendengus karena Yasmin menyeretnya ke dalam masalah. Saat berbalik pergi, dia dengan sengaja menabrak tubuh Yasmin. Yasmin terdorong ke belakang dan mundur 2 langkah. Ada rasa sakit yang menyengat di pergelangan kakinya yang terluka, membuatnya mengerutkan kening tanpa sadar. Tidak ada yang menyadari kejadian kecil yang menimpa Yasmin ini. Fendi yang merupakan perancang scene berkata dengan dingin, "Kamu sendiri yang menyinggung Pak Jason. Jangan sampai menyeretku dalam masalah." Yasmin mengabaikan rasa sakit di pergelangan kakinya dan melirik ke arah Sin. Melihat Sin khawatir, dia juga merasa sedikit khawatir. Joanna berhenti berulah. Yasmin akhirnya berhasil memeriksa ukurannya. Saat akan pergi, Yasmin melirik Sin yang linglung dan berkata, "Kamu tidak perlu membela asisten sepertiku." Sin berkata pelan, "Tetap harus melakukannya. Kita datang berpartisipasi dalam acara ini bukan untuk ditindas. Ditambah lagi, kamu mewakili Sunny." Yasmin tertegun sejenak. Jika Jason tidak melindungi Joanna, dia memang tidak akan begitu ditindas. Namun sebelum pergi, Yasmin masih berkata, "Kerja dimanapun pasti seperti ini. Kalau kamu sampai dikeluarkan dari program oleh Pak Jason, kamu baru akan menyesalinya." Joanna mengibaskan kipasnya dan berkata dengan marah, "Kalian masih bersimpati terhadap satu sama lain. Sayang sekali kalian tidak satu tim." Yasmin mengabaikannya. Setelah kembali ke kamar Luna, Yasmin meletakkan pola di atas meja, duduk di kursi dan memeriksa pergelangan kakinya. Kemarin Jason membantunya, jadi hari ini dia masih bisa berjalan tanpa masalah. Tapi Lisa menabraknya dan sekarang dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Luna melihatnya memijat pergelangan kaki. Dia berdiri dan mendekatinya. "Kakimu kenapa?" "Ditabrak keras oleh seseorang. Sekarang agak sakit, tapi bukan masalah besar. Lebih baik bekerja dulu." Yasmin tampak tidak peduli. Luna memegang bahunya. "Siapa yang menabrakmu? Dia pikir kita mudah ditindas. Aku akan membalasnya." "Balas apanya? Aku mau mulai membuat pakaian. Kamu harus melihatnya. Kalau tidak, saat tim produksi bertanya tentang detail pakaian, kamu tidak bisa menjawabnya." Yasmin mengangkat tangannya, wajahnya sangat serius. Luna merasa sedih. "Tapi kamu adalah Sunny." "Memangnya kenapa?" Yasmin berkata dengan ringan. Walaupun dia adalah Sunny pun bagi Jason dia bukan siapa-siapa. Dan Joanna bisa bersikap sesuka hati. Luna bersandar di sampingnya. "Katakan padaku siapa orangnya." Yasmin pura-pura tidak mendengar apapun dan mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, malam ini aku akan mengamati bunga mawar untuk sulaman di gaun. Joanna, si pelakor itu benar-benar tidak layak membuatmu berusaha sepenuh hati." Luna mengerutkan bibirnya. Sudah tidak peduli siapa yang menabrak Yasmin. Yasmin meletakkan pola di meja potong dan berkata dengan tenang, "Aku selalu berusaha demi pakaiannya, bukan demi orang yang mengenakannya." Di malam hari setelah mandi, Yasmin turun ke bawah untuk mengambil foto. "Apa yang sedang kamu lakukan?"
Saat dia memotret bunga mawar dengan kameranya, suara Jason tiba-tiba terdengar di belakangnya. Yasmin terkejut, dia berbalik dan menatap Jason di bawah cahaya redup. Aku sedang membantu Bu Luna mengumpulkan materi. Dia terkejut bisa bertemu dengan Jason. Jason mendekati Yasmin, dia mengenyitkan bibir. Kamu sangat peduli dengan rancangannya. Yasmin meletakkan kameranya, dia bertanya pada Jason. Begitu malam, kamu masih melakukan inspeksi pekerjaan? Sebenarnya dia sudah hampir selesai mengambil foto dan berencana untuk pergi. Tapi Jason ada di sini, dia tidak bisa pergi begitu saja. Jason tidak tahu apakah Yasmin memahami petunjuk di dalam perkataannya. Selain kamu, apa ada orang lain yang bekerja sampai larut malam? Dia mendekati Yasmin. Zane, kamu tampaknya sangat protektif kepadanya. Mata Yasmin dingin. Zane hanya mengatakan itu. Kamu langsung ingin melindungi Joanna dan menyuruhnya keluar dari program. Ini sangat tidak masuk akal. Kamu merasa tidak adil bagi Zane. Sudut bibir Jason menunjukkan ekspresi dingin.